sampai jam 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 4:30. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu wasrabu halalan thayyiban. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah setelah kita melaksanakan sholat Isya dilanjutkan dengan sholat tarawih. Mudah-mudahan semakin sini tantangan semakin berat. Mudah-mudahan kita bisa melewati sampai nanti di akhir Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah sudah mengingatkan kepada kita untuk makan dan minum. Jangan sampai kita makan dan minum barang-barang yang tidak boleh dimakan dan tidak boleh diminum. Allah mengingatkan kepada kita dengan ayatnya di dalam Al-Quran, Kulu wasrobu halalan thayyiban. Makan dan minumlah yang halal dan yang thayyib. Thayyib artinya itu bagus. Sanes kullu, kalau kullu itu tiap-tiap artinya, tapi kalau kullu tanpa tasdid, kullu artinya makan. Wasrobu dan minum halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Islam sampai ngatur masalah makanan juga. Makanan yang kita makan harus jelas kehalalannya. Jangan sampai kita memakan yang samar-samar atau tidak jelas kehalalannya. Maka dari itu Allah mengingatkan kepada kita supaya makan makanan yang halal dan baik. Sebab Allah sudah merinci mana makanan yang tidak baik, tidak halal. Itu di dalam Al-Quran. Masih surat Al-Baqarah, Allah memberikan arahan, tunjukkan kepada kita bahwa makanan-makanan yang haram itu ini. Maka kita harus makan makanan yang halal. Makanan yang halal bisa haram, Bapak Ibu, kalau kita cara makannya berlebihan. Makan nasi itu bisa saja mengakibatkan jadi haram kalau makannya kita berlebihan. Tapi kita bisa cekak-cekak acan gara-gara makan yang berlebihan. Itulah sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyenangi orang yang berlebihan. Maka kita sebagai orang Muslim ada adab-adab makan. Ketika mau makan maka ada doa khusus untuk makan. Jangan sampai makan itu mengucapkan Bismillah misalkan, padahal ada doa khusus. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dengan makan makanan yang baik, yang halal. Kemudian minuman juga harus minuman yang halal dan baik. Karena ada minuman yang halal tapi tidak baik misalnya. Power M itu misalkan halal tapi tidak baik untuk kesehatan, itu tidak boleh. Jangan sampai kita memakan makanan yang tidak jelas, jangan sampai kita minum minuman yang tidak jelas kehalalannya. Maka masih banyak makanan yang halal, Bapak Ibu, jangan dulu kita menggarap makanan-makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal baik wujudnya maupun caranya. Kalau caranya kita memperoleh uang dengan cara tidak halal, itu berarti kita sudah makan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mendapatkan makanan dengan cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Islam. Maka makanan yang dihalalkan oleh Islam itu adalah makanan yang baik, makanan yang halal dan yang thayyib. Kita jangan mengatakan sesuatu yang haram karena kita tidak senang. Jangan. Itu halal, tapi bagi kita yang tidak senang itu mungkin tidak thayyib karena tidak senang. Jadi yang haram haram saya terasa jangan.
Jangan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Jangan mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Jangan sampai kita menjatuhkan bahwa makanan itu haram, bahwa makanan itu halal. Kalau memang haram sudah jelas di dalam Al-Quran. Kalau memang makanan itu halal. Nah, maka kita harus selektif dalam memakan makanan, dalam minum minuman juga. Jangan sampai orang sakit ingin sehat, orang sehat ingin sakit gara-gara salah makan, salah minum. Yang tidak boleh dimakan, yang tidak boleh diminum, artinya tidak halalan dan tidak thayyiban. Islam sudah sejauh itu mengatur kepada kita, bukan hanya dalam masalah pergaulan, bukan hanya masalah dalam ibadah, tapi Islam sampai mengatur kepada makanan juga. Jangan sembarangan kita makan. Kalau memang Allah tidak boleh, kata Allah tidak boleh, tidak boleh. Di ayat yang lain Allah sudah mengingatkan kepada kita, "Hurrimat 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Yang haram itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Hurrimat 'alaikumul maitata. Allah sudah mengharamkan maitata, bangkai darat yang mati di laut itu haram. Tapi bangkai laut mah halal, contohnya ikan asin itu halal. Tapi bangkai darat yang mati kita misalkan menyembelih kemudian gerubu-gerubu loncat ke kolam, berarti itu bangkai darat yang mati di air, tidak boleh walaupun sudah disembelih. Makanya kalau menyembelih harus hati-hati, sebab Allah akan mengatakan bahwa itu bangkai. Kalau bangkai itu sudah tidak boleh dimakan. Hurrimat 'alaikumul maitata. Yang kedua wad-dama. Yang kedua itu dama, itu artinya darah yang mengalir, yang dibekukan. Itu tidak boleh dimakan, sudah jelas tidak boleh. Bangkai, kemudian darah yang mengalir, yang dibekukan. Hurrimat 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir, dan daging babi tidak boleh. Saya tidak makan daging babi, tapi saya mau makan hasil penjualan dari babi, sama, tidak boleh, walaupun itu uang hasil dari penjualan babi hasil buruan. Yang keempat adalah sesembelihan yang bukan atas nama Allah. Misalkan ayah membangun jembatan, yang beli kerbau, buluna, kepalanya dikubur, dagingnya dimakan curah-curah, tidak boleh. Apa sebabnya? Itu menyembelih bukan atas nama Allah. Bukan atas nama Allah, maka kita dilarang untuk makan yang seperti itu. Walaupun itu kerbau, walaupun itu sapi, walaupun itu kambing, walaupun itu ayam, namanya halal, tapi cara menyembelihnya bukan atas nama Allah, tidak boleh. Ayatnya ada di dalam surat Al-Baqarah. Hurrimat 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Faman itu, awas bacanya jangan sampai ke sana, masih ada kelanjutan. Faman itu ghairu baghi wa la'adin fala isma alaihi. Tapi apabila dalam keadaan terdesak, tidak ada makanan kecuali itu, diperbolehkan asal jangan berlebihan, hanya untuk mempertahankan hidup. Jangan sampai kita tidak ada makanan kecuali ada bangkai misalkan, makannya. Ya, sebab ada kelanjutan ayatnya bahwa Allah memberikan keringanan, Allah membolehkan selama tidak berlebih-lebihan. Itulah Bapak Ibu yang halal dalam Al-Quran itu sebagai furqan, sebagai pemisah, maka sudah jelas yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara yang halal dan yang haram itu adalah yang subhat atau tidak jelas. Karena itu selama masih ada makanan yang halal, makanlah makanan yang halal.
Selama ada minuman-minuman yang halal, minumlah minuman yang halal. Jangan sampai kita melanggar aturan yang sudah Allah gariskan. Makanan yang halal, makanan yang haram, minuman yang halal, minuman yang haram sudah kita pada tahu. Jangan sampai karena senang akhirnya kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang senantiasa makan makanan yang halal akan terbangun jiwa-jiwa yang sehat, akan terbangun ibadahnya juga khusyuk. Untuk bakasieun cobalah mengurangi hasil makanannya itu hasil dari makanan korupsi, pasti tidak akan benar. Kenapa? Karena dengan cara memperoleh rezekinya dengan cara-cara yang tidak baik. Ada satu kisah Rasulullah mau membangun masjid pada saat itu. Kemudian ada orang Nasrani memberikan bantuan. Maka kata Rasul, tolaklah itu, karena orang Nasrani jelas-jelas memusuhi kita, jelas-jelas tidak senang dengan orang-orang Islam. Walaupun dia memberi bantuan, maka bantuan itu tidak akan menjadikan kebaikan karena tidak didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa mana makanan yang boleh, mana makanan yang tidak boleh. Di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, makanlah makanan yang halal dan thayyib, minumlah minuman yang halal dan thayyib. Kalau halal pasti thayyib, tapi kalau thayyib belum tentu halal. Banyak makanan yang baik tapi belum tentu kehalalannya. Banyak minuman yang baik tapi belum tentu halal. Masalah halal sudah jelas Allah menginformasikan kepada kita yang akan berkaitan dengan masalah kesehatan. Kenapa daging babi tidak boleh dimakan oleh orang-orang muslim? Karena akan menimbulkan penyakit. Maka Allah menggariskan bahwa makanan yang diharamkan itu yang pertama bangkai, yang kedua wadama, darah yang mengalir kemudian yang dibekukan, walah malhindi, daging babi, wama ukilla lighairillah, yang keempat adalah sembelihan yang bukan atas nama Allah. Itulah Allah menginformasikan kepada kita sehingga kita jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa membedakan dengan Al-Quran. Al-Quran itu akan menjadi pembeda, akan menjadi furqan, akan menjadi pembeda mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak setiap makanan kita makan, tidak setiap minuman kita minum, tapi lihat kehalalan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salam